Di tengah panasnya panggung politik, sebuah pesan tajam dilempar ke publik. Bukan dari mimbar resmi, bukan juga dalam wawancara eksklusif, tapi dari sebuah tempat yang syarat dengan makna. Ini adalah sebuah peringatan untuk seorang menteri. Coba Anda dengar baik-baik kalimat itu. Mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Sebuah kalimat yang penuh ancaman, penuh tudingan, dan jelas memicu sebuah pertanyaan besar. Nah, pertanyaan ini yang akan coba kita kulik lebih dalam. Siapa sebenarnya yang disebut bandit ini? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang berani-beraninya mengganggu pesta mereka? Mari kita mulai. Oke, pertama-tama, kita perlu kenali dulu siapa saja para pemain utama dan di mana panggung drama ini berlangsung. Di satu sisi, kita punya Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, seorang aktivis yang juga pernah menjabat di pemerintahan. Di sisi lain, ada Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita. Dua nama ini sekarang terikat oleh satu pernyataan publik yang, sangat bikin penasaran. Dan yang membuat semua ini jadi makin dramatis adalah lokasinya. Peringatan ini bukan diucapkan di kafe atau di ruang rapat. Noel menyampaikannya di sela-sela sidang kasus yang menjerat dirinya sendiri, di pengadilan Tipikor. Sebuah panggung yang sangat ironis, kan? Lanjut bagian kedua, mengganggu pesta pora para bandit. Kita coba bedah, apa sih makna sebenarnya dari frasa yang sangat provokatif ini? Jadi begini, bandit dalam konteks ini tuh bukan perampok biasa yang kita lihat di film-film ya. Ini adalah sebuah julukan politik, julukan untuk mereka yang ada di puncak, para elit, pengusaha-pengusaha super kaya yang dituduh sedang berpesta pora menggunakan kekayaan negara. Sebuah tuduhan yang berat sekali. Jadi, poin utamanya di sini, menurut Noel, apa yang sedang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya, mungkin soal kebijakan atau aturan baru, itu secara langsung mengusik kenyamanan para bandit ini. Peringatan dari Noel itu seolah-olah menjadi sebuah sinyal, hati-hati, ada konsekuensi besar kalau kamu berani mengganggu sarang mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Nah, Noel ini ternyata punya alasan kenapa dia bilang begitu. Dia pakai pengalamannya sendiri sebagai dasar. Sebuah perbandingan yang, cukup kontroversial. Noel seakan-akan bercermin pada dirinya sendiri. Dia bilang dia juga pernah mencoba melakukan hal yang benar. Dia mengklaim pernah melakukan sidak-sidak untuk memberantas praktik kotor, yang menurutnya juga sama-sama mengganggu para pengusaha dan elit yang sama. Dan disinilah puncaknya. Noel merasa niat baiknya itu justru diputar-balikan. Dia yang mencoba melawan korupsi, sekarang malah duduk di kursi pesakitan dengan tuduhan pemerasan. Pesannya jadi sangat jelas kan? Dia seolah berkata, lihat apa yang terjadi sama saya, hal yang sama bisa menimpa Anda, Pak Menteri. Oke, kita sampai di bagian akhir, pesan yang tak terucap. Jadi, apa sebenarnya makna tersembunyi di balik semua drama ini? Satu hal yang pasti, memilih pengadilan Tipikor sebagai tempat untuk menyampaikan pesan ini adalah sebuah langkah yang sangat diperhitungkan. Ini bukan celetukan biasa. Ini memberikan bobot dan tekanan yang luar biasa pada peringatannya. Memastikan pesannya sampai dan ditafsirkan dengan sangat serius oleh banyak pihak. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ini murni sebuah nasihat tulus dari seseorang yang pernah terbakar kepada rekannya agar lebih waspada? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah ancaman yang lebih halus? Sebuah sinyal bahwa ada kekuatan raksasa di luar sana yang tidak bisa dilawan seorang diri? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan menentukan kemana arah pertarungan melawan korupsi di negeri ini.